penasehat hukum pemohon pra-peradilan. Nomor 53 PID, Pra 2026 PN Medan menyatakan kecewaan atas putusan Hakim Tunggal yang menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan kliennya. Pasca putusan tersebut pada Selasa 23 Juni 2026 penasehat hukum memastikan akan melaporkan Hakim Tunggal yang menangani perkara itu ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penasehat hukum menilai sejumlah fakta dalam persidangan belum dipertimbangkan secara utuh, diantaranya terkait dokumen notaris, penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP, serta proses penangguhan penahanan. Penasehat hukum pemohon, Dr. Minggu Saragih, SHMH mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk permintaan pengawasan terhadap proses peradilan dan bukan untuk mencampuri independensi hakim. Peradilan ditolak artinya prosedur penyidik dinyatakan sah oleh hakim. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, hari ini agenda pembacaan putusan sesuai dengan jadwal persidangan ya. Jadi sesuai dengan yang kita dengar tadi, pra-peradilan kita ditolak dan kita dari Law Office MRR ya sangat merasa tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan janggal. Kita lihat bahwa apa yang dalam pertimbangan hakim tadi sangat bertentangan dengan apa yang perjalanan di fakta-fakta persidangan. Misalnya tentang penetapan tersangka. Ya, kita ketahui sendiri. Tadi hakim sudah menyampaikan bahwa identitas pelapor adalah sebagai lajang atau belum kawin. Identitas terlapor juga lajang dan belum kawin. Artinya ya tidak ada masalah di situ. Artinya di situ telah terjadi laporan yang sebenarnya tidak layak untuk ditindaklanjuti dalam hal ini oleh penyidik, itu satu. Yang kedua, dalam hal tentang alat bukti yang menjadi bukti permulaan terkait dengan surat pengakuan utang ya, tanggal 20 Maret 2020. Itu kejadiannya tanggal 20 Maret 2020. Tapi berdasarkan laporan itu dibuat tanggal 2 Desember 2024. Kemudian perolehan terhadap bukti tersebut, perolehannya diperoleh oleh yang dijadikan alat bukti itu secara tidak sah atau melawan hukum. Atau di dalam persidangan diakui oleh pelapor atas nama Susan bahwa surat pengakuan utang tersebut itu diambil atau dalam tanda petik diduga dicuri. Karena di persidangan diakui dia. Nah, itu dijadikan bukti permulaan oleh penyidik, tapi hakim dalam hal ini tidak mempermasalahkan itu. Itu. Kemudian yang lain lagi adalah tentang penyitaan. Penyitaan KTP lajang terlapor dalam hal ini pemohon. Ketua PN itu tanggal 16 Desember. Artinya disita dulu baru ada surat dari Ketua PN. Nah, kemudian penangguhan ini nggak masuk tadi dalam pertimbangan. Sudah habis masa penahanan, tapi tanggal 8 habis masa penahanan, tanggal 7 ditangguhkan. Padahal surat penangguhan itu tanggal 11 Desember. Nah, ini yang membuat kita ada kejanggalan. Kemudian juga dalam hal SPDP. SPDP pertama 31 Mei 2025, kemudian ada lagi SPDP bulan Oktober. 2 kali SPDP. Baru penetapan tersangka tanggal 18 Oktober 2025. Ini kan kejanggalan-kejanggalan. Bahkan perkara ini juga klien kita sudah bebas demi hukum tanggal 8 Februari. Dan kemudian ada lagi SPDP lagi. Dengan jaksa diganti lagi DPU-nya. Ini kejanggalan-kejanggalan yang kita lihat dari kinerja penyidik. Harusnya kita hari ini berharap hakim itu memutus sesuai fakta persidangan dengan mengabulkan pra-peradilan kita. Karena sampai hari ini belum juga P21 perkara ini. Dari SPDP tanggal 31 Mei 2025. Ini sudah hampir akhir Juni 2026. Ini kan sangat lucu sekali. Ini persoalan rumah tangga. Laporan istri ke suami terkait dengan harta bersama. Bukan hal yang lain gitu. Ini kan sebenarnya kan restoratif justice dan itu menjadi solusi. Tapi penyidik kita nggak tahu, dan hakim juga dalam putusan ini melegalkan itu gitu. Ini kita menganggap hakim tidak jeli lah. Kita sangat kecewa. Apalagi sebenarnya Presiden Prabowo sudah menaikkan tunjangan hakim. Harusnya hakim bisa memutus sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Ini kita kecewa. Kita akan lagi diskusi di tim. Kita mungkin akan laporkan ini ke Badan Pengawas dan juga Komisi Yudisial.
Karena rekaman kita ada. Tadi ada pertimbangan mengatakan saksi ahli kita menyatakan SPDP sah. Tapi di rekaman yang kita di persidangan tidak ada kata-kata SPDP sah oleh ahli kita. Ini yang membuat akhirnya kita akan mengarah ke sana. Nanti kan kami putuskan dalam begitu. Oke, yang kedua, apakah Bapak merasa kekalahan di pengadilan ini karena adanya tekanan publik atau investasi pihak tertentu yang mengawali kasus ini, Pak? Ya, kalau terkait dengan itu kita dalam proses investigasi. Kita akan melakukan investigasi terhadap hal tersebut karena berdasarkan fakta-fakta persidangan sebenarnya putusan ini idealnya adalah dikabulkan pra-appeal kita. Begitu. Makanya tadi kita akan berdiskusi di tim langkah-langkah kita selanjutnya. Bisa kita ke Siwas Mahkamah Agung melalui Bawas dan juga ke KY karena kita semua punya rekaman persidangan itu. Nggak ada kata-kata ahli kita mengatakan SPDP itu sah, nggak ada. Dan ketika ahlinya dari termohon kita bertanya, banyak pernyataan bilang nggak tahu, tidak urusan saya. Yang pasti di sini ya bukti mahkotanya adalah surat pengakuan utang diperoleh secara tidak sah dan melawan hukum, dijadikan oleh penyidik menjadi penetapan tersangka. Tapi hakim tidak mempertimbangkan itu tadi. Tidak ada mempertimbangkan. Itu yang membuat kita merasa janggal dalam putusan pra-appeal. Oke, ada tambahannya lagi, Pak? Oke. Terima kasih, Pak Dokter. Siap, terima kasih. Menurutnya, pihaknya tetap menghormati putusan pengadilan, namun memiliki hak untuk meminta pemeriksaan apabila terdapat pertimbangan hukum yang dinilai belum sesuai dengan fakta persidangan. Penasehat hukum berharap laporan ke lembaga pengawas peradilan dapat dilakukan secara objektif demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Gondrong melaporkan.